Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode ketiga. Gadis yang bernama Mikaela dibuat geram oleh perkataan Amar tersebut. Kau? Apa? Bukannya Anda yang meminta untuk menghadap lawan bicaranya berbicara. Tugas Amar yang memotong perkataan Mikaela. Amar memiliki sifat yang sama seperti almarhum sang ayah, yaitu bermulut tajam dan juga beracun. Ia selalu berbicara sesukanya tanpa memikirkan perasaan lawan bicaranya tersebut. Ia selalu beranggapan yang penting ia tidak pernah main tangan terhadap wanita, terserah kalau mereka terkena mental oleh perkataannya tersebut. Jangan terhadap orang lain. Ayah dan kedua adiknya saja seringkali terkena mulut beracun Amar. Namun biar begitu Amar tetap takut terhadap ibunya. Ia akan berubah menjadi kucing manis yang tidak bisa berkutik bila di hadapan sang ibu. Dengan kesal Mikaela pergi dari hadapan Amar dan juga Karim dengan menghentak-hentakan kaki jenjangnya itu. Selama ini belum ada yang berbicara kasar padanya, namun sepertinya kali ini dia salah memilih target. Lihat aja, aku akan buat perhitungan dengan dia. Tekan Mikaela pada Amar. Setelah kepergian Mikaela, Amar dan Karim bisa kembali tenang lagi. Bro, omonganmu sangat kasar sekali tahu. Beritahu Karim pada Amar. Biarkan saja, dia yang lebih dulu memulainya kan? Sahut Amar dengan entengnya. Tapi nggak seperti itu juga kali. Balas Karim yang merasa kasihan pada Mikaela. Sepertinya kamu suka dengan garis centil dan kurang ajar itu ya? Sindir Amar. Bukan begitu bro. Elak Karim. Sudahlah, untuk apa ngomongin dia lagi? Ucap Amar yang memakan kembali makanan yang tertunda. Akhirnya Karim berhenti berbicara dan melanjutkan makan yang tertundanya itu. Sebelum Amar mengeluarkan mulut berbisanya kepada dirinya itu. Sementara itu Nadia, gadis kecil yang berusia 15 tahun itu tidak sengaja melihat Mikaela yang pergi dari meja Amar dengan raut wajah kesalnya. Kenapa dengan kakak itu? Gumam Nadia dengan mengerutkan keningnya. Suara sang ibu memecahkan lamunannya itu. Nat, tolong bantu bunda nak, ucap wanita yang menyebut dirinya bunda itu. Ah siap bun, sahut Nadia yang langsung dengan sigapnya membantu sang ibu untuk mengantar makan kepada pemiliknya itu. Tidak sengaja Amar melihat Nadia yang dengan lincahnya Nadia membawa makanan yang sudah jadi itu kepada para mahasiswa yang memesannya. Permisi, pesanannya kakak, ucap Nadia yang mengantar makanan itu ke setiap meja. Amar memperhatikan setiap pergerakan yang Naina lakukan, hingga tanpa sadar ia meraba dadanya. Jantungnya tiba-tiba berdetak dengan kencang saat melihat senyum menawan dari Nadia. Bro, panggil Karim untuk sekian kalinya. Terpecahlah lamunan Amar yang sedang menatap Nadia dengan dalam itu. Hah? Seakan-akan Amar ditarik kembali ke dunia nyata dan menatap teman sekelasnya itu dengan wajah linglungnya. Ada apa? Tanya Amar dengan heran. Dari tadi dipanggilin juga, gerutu Karim. Ah masa sih? Tapi kok aku nggak dengar? Ucap Amar dengan ragu. Ya iyalah, gimana mau dengar kalau fokus kamu ke gadis itu? Ingat Agus, dia bukan mukrimmu. Jadi jaga pandanganmu terhadapnya. Ucap Karim yang membalikkan perkataan Amar tadi. Cih. Sementara Karim tertawa senang sebab ia berhasil membalikkan perkataan Amar. Sore harinya Amar bersiap-siap pulang. Ia berencana untuk kembali mencari sang adik walaupun ia tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Yang penting ia berusaha sekuat tenaga, masalah hasil ia pasrahkan saja. Dan lagi yang ia punya hanya petunjuk wanita yang menjadi ibu tirinya itu. Untung saja sang Umam masih menyimpan foto mereka semasa masih bersama dulu. Ia hanya berharap dari foto itu ia mendapatkan petunjuk di mana keberadaan mereka saat ini, apakah baik-baik saja atau ia tidak ingin bersuudzon terlebih dahulu. Ia berusaha berhusnudzon kepada Sang Pencipta. Bismillah, semoga aku bisa menemukan mereka ya Allah. Doa Amar yang menghela nafasnya sebelum melajukan motornya itu. Saat ia akan sampai di gerbang kampus, ia melihat gadis kecil itu sedang sedikit kesulitan dengan barang bawaan yang ada di kedua tangan kecilnya itu. Lama-lama aku bisa kayak Adirai ini mah. Gumam Nadia yang tidak menyadari bila di belakangnya ternyata mendengar suara gurauannya itu. Amar berdehem untuk menyadarkan gadis yang mencuri perhatiannya itu.
Nadia yang mendengar dehaman tersebut tentu saja langsung menolehkan kepalanya dan terkejutlah ia saat mengetahui siapa pelakunya. Karena terkejut, Nadia terjungkal sebab beban yang ia bawa menariknya ke belakang. Alhasil terjatuhlah dia ke arah belakang. Ah, pekik Nadia yang merasa sakit pada badannya itu. Amar yang melihat itu seketika langsung turun dari motornya dan berniat menolong gadis itu. Kamu ndak apa-apa, Dek? Tanya Amar yang membantu Nadia dengan cara memegang gamis Nadia. Namun tidak sengaja kulit mereka bersentuhan dan seperti ada aliran listrik yang menyetrum mereka berdua. Secara respek Amar melepas pegangan tersebut dan Nadia yang tidak siap pun akhirnya terjatuh kembali. Aduh, badan gue. Jerit tertahan Nadia saat badannya terjatuh kembali mencium aspal trotoar tersebut. Sorry, aku gak sengaja, ucap Amar yang merasa bersalah. Amar pun berniat membantu Nadia lagi, namun Nadia langsung menepis tangan Amar dengan cepat. Dan lagi-lagi aliran listrik itu Amar rasakan lagi. Namun tidak sebesar saat tadi mereka berpegang. Ada apa ini? Kenapa aku merasa seperti tersetrum? Gumam Amar di dalam hati. Nadia buru-buru bangkit dan pergi meninggalkan Amar yang melamun itu. Sepanjang perjalanan Nadia mengerutuk saja. Dasar cowok, niat nolongin apa enggak sih? Gerutu Nadia dengan kesal. Kalau ndak niat, nggak usah berlagak membantu. Udah ngagetin, dijatuhin lagi. Oceh Nadia. Aduh, badanku kan jadi sakit semua. Udah jatuh, ketimpa tangga lagi ini mah namanya. Sementara itu, Amar masih saja diam terpaku di tempatnya. Hingga tiba-tiba ada yang menepuk bahunya dari arah belakang. Kenapa, Mar? Tanya Karim yang ternyata pelakunya. Ndak ada apa-apa, Rim. Saut Amar yang tersentak kaget. Seketika ia menoleh sekeliling dan mencari gadis kecil yang membuatnya merasa tersetrum itu. Namun ia tidak melihat gadis itu di sekitar sana. Karim yang melihat sang sahabat seperti mencari sesuatu pun akhirnya ikut menolehkan kepalanya sekeliling. Kamu cari apa sih, Mar? Tanya Karim dengan penasaran. Kamu lihat gadis kecil itu ndak, Rim? Tanya Amar. Gadis kecil siapa? Balas Karim yang merasa heran itu. Itu loh gadis kecil. Sudah lupakan aja, ucap Amar yang baru menyadari perkataannya itu. Hayo, kamu sedang mikirin siapa? Jangan bilang kalau... Dengan sengaja Karim menggantung perkataannya itu guna melihat reaksi sahabat karibnya itu. Apa sih? Nggak ada ya? Jangan seuzon kamu sama aku, ucap Amar dengan ketus. Loh, yang seuzon sama kamu siapa coba? Balas Karim yang tidak ingin kalah itu. Alah, sudahlah. Aku pergi duluan ya. Assalamualaikum. Pamit Amar yang mengakhiri obrolan tersebut. Waalaikumsalam. Amar. Gumam Karim sambil menggeleng-gelengkan kepalanya itu. Kenapa rasanya berdebar sekali jantung ini? Hanya dengan melihat matanya saja. Gumam Amar di atas motornya itu. Hingga ia menjadi tidak fokus dan hampir menabrak mobil yang ada di hadapannya itu. Untung ia berhasil mengerem mendadak tepat waktu. Bila tidak, ia tidak bisa jamin bila ia akan berakhir di rumah sakit. Astagfirullah. Amar segera beristighfar saat berhasil mengerem tersebut. Ia menghembuskan nafas kasarnya itu dan beristighfar berkali-kali. Untung saja. Gumam Amar yang dadanya masih berdebar saat mengingat kejadian beberapa saat lalu. Bersambung. Lanjut di episode keempat.